Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Air Channel. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kemudahan dalam setiap menjalankan aktivitas. Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi tentang pemanfaatan lumpur got gitu teman-teman. Jadi pemanfaatan lumpur got ini kan sudah dua kali saya bahas gitu. Jadi pas yang pertama tentang bagaimana sih lumpur got, bagaimana sih cara memanfaatkan lumpur got gitu kan. Nah kemudian di episode kedua gitu saya melakukan pengaplikasian atau percobaan gitu. Dan yang ketiga ini ya sekarang ya saya akan melihat bagaimana gitu perkembangan hasilnya gitu, sekaligus melakukan evaluasi gitu teman-teman kepada beberapa tanaman yang telah menggunakan lumpur got teman-teman. Nah karena dalam setiap percobaan kan tidak semua hasil akan sesuai gitu dengan yang kita bayangkan gitu. Kadang ada hasil yang menggembirakan gitu teman-teman, kadang ada juga hasil atau hal-hal yang tidak kita duga sebelumnya. Justru dari situlah ya kita belajar teman-teman. Oke, untuk mempersingkat waktu yuklah kita mulai teman-teman. Jadi sekitar seminggu yang lalu ya saya membuat media tanam gitu dengan menggunakan bahan yang salah satunya ya berasal dari lumpur got gitu teman-teman. Jadi pada bedengan yang di samping got itu kan ada bedengan ya. Jadi saya kasih lumpur got. Jadi seperti biasa ya, lumpur gotnya saya panaskan dulu, saya jemur dulu gitu teman-teman sampai kering. Ya setelah kering ya saya kasih kalsium. Pengennya sih dikasih kapur dolomit, cuman lagi nggak ada kapur dolomitnya, jadi saya kasih kalsium. Kemudian saya kasih fermentasi air cucian beras, dan juga saya kasih trichoderma gitu teman-teman. Nah setelah itu teman-teman ya bedengan tersebut ya saya tanami bayam gitu. Dan setelah kurang lebih 5 hari teman-teman, benih bayam yang saya tanam juga alhamdulillah udah mulai berkecambah gitu, udah mulai tumbuh. Jadi ukurannya kecil, jadi kalau dari agak jauh gitu nggak terlihat teman-teman, tapi kalau dari dekat terlihat gitu. Ada tanda-tanda pertumbuhan yang menurut saya cukup baik gitu teman-teman. Nah kalau melihat tanaman kecil itu ya lucu juga ya gitu. Jadi mungkin bagi sebagian orang ya terlihat biasa aja gitu, tapi ya bagi yang suka berkebun melihat benih yang mulai berkecambah gimana gitu teman-teman ya, jadi selalu aja gitu menghadirkan rasa senang tersendiri gitu, karena mungkin dari benih yang kecil ini nanti ya kurang lebih 3 mingguan akan tumbuh menjadi tanaman yang siap dipanen gitu. Jadi untuk sementara ya alhamdulillah ya pertumbuhan bayam ini ya cukup menjanjikan gitu. Namun tentu saja ya perjalanan ini kan masih panjang, jadi kita perlu melihat bagaimana pertumbuhannya beberapa minggu ke depan gitu. Nah ya seperti itulah kira-kira gitu. Nah setelah melihat perkembangan tanaman bayam teman-teman, saya juga melakukan evaluasi gitu pada tanaman bawang daun gitu yang sebelumnya sudah saya berikan lumpur got atau media lumpur got gitu teman-teman. Kan di media tanam bawang daun itu kan tadinya kan tanahnya sedikit gitu, jadi lebih banyak ke cacahan-cacahan gitu, bau pisang gitu. Jadi jadi medianya gitu pada bedengan jadi agak merosot gitu. Jadi untuk menambah media saya tambahkan kompos dan saya tambahkan juga media lumpur got. Dan ternyata disinilah teman-teman saya menemukan sesuatu yang cukup menarik gitu. Jadi jadi awalnya saya melihat gitu ada beberapa rumput kecil gitu yang tumbuh di sela-sela tanaman bawang daun gitu. Saya pikir mungkin itu rumput yang terbawa angin gitu atau tumbuh dari sekitar lahan gitu. Tetapi ya setelah saya amati lebih dekat ternyata jumlahnya lumayan banyak gitu teman-teman. Jadi hampir di beberapa bagian di bagian media tanam tuh muncul rumput-rumput kecil yang mulai tumbuh gitu. Akhirnya ya saya mulai berpikir gitu, kemungkinan besar
lumpur got yang saya gunakan itu masih membawa biji-biji rumput gitu yang ikut terbawa ya ketika lumpur tersebut saya ambil gitu. Ya mungkin kan namanya juga saluran got ya, jadi kan di situ banyak di samping-samping got itu kan banyak rumput-rumputnya gitu. Jadi banyak bunga-bunganya dan buah-buah rumput, jadi mungkin jatuhlah ke got, atau bisa jadi terbawa angin masuk ke got, atau bisa jadi terbawa aliran air gitu dari hulu gitu sampai ke sini. Jadi biji-biji rumputnya jadi pada nempel gitu di lumpur-lumpur got gitu teman-teman. Dan ya ketika lumpur got tersebut digunakan ya mungkin di media tanam itu ya, jadi si biji-bijinya itu mendapatkan kondisi yang cocok gitu, sehingga biji-biji itu yang sebelumnya tertidur akhirnya ya ikut berkecambah gitu teman-teman. Jadi hari ini ya saya harus mencabuti rumput-rumput tersebut gitu supaya tidak mengganggu pada pertumbuhan bawang daun gitu. Ya kalau lihat-lihat sih pekerjaan ini ya sederhana ya, tetapi ya dari sini saya mendapatkan gitu pelajaran yang cukup berharga gitu. Jadi ternyata pemanfaatan lumpur got itu tidak hanya memberikan manfaat berupa bahan organik saja gitu teman-teman, tetapi ada hal lain yang perlu diperhatikan ya, yaitu seperti tadi ya kemungkinan membawa biji gulma gitu atau biji rumput-rumput liar. Ya ini bukan berarti lumpur got nggak bagus juga gitu teman-teman, tetapi justru ini menjadi bahan evaluasi gitu agar kedepannya ya proses pengolahan media bisa dibuat lebih baik lagi gitu ya. Mungkin nanti ya lumpur gotnya perlu dikeringkan lebih lama gitu, atau bisa jadi mungkin perlu difermentasi gitu, atau juga bisa dilakukan proses-proses tertentu gitu agar biji-biji gulmanya pada mati gitu, atau bisa berkurang lah, seperti itu kira-kira gitu teman-teman. Dan kalau melihat dari semua ini ya mungkin ya inilah gitu tujuan sebenarnya dari sebuah percobaan gitu. Jadi bukan untuk membuktikan bahwa kita selalu benar gitu, tetapi ya untuk menemukan apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki gitu. Jadi setelah saya melakukan evaluasi gitu, saya kemudian menyiapkan media tanam baru juga gitu untuk percobaan berikutnya gitu teman-teman. Nah selanjutnya teman-teman ya saya juga membuat media untuk mengisi polybag gitu teman-teman. Jadi dalam hal ini ya saya membuat campuran antara lumpur got, kompos, dan sekam gitu teman-teman. Jadi lumpur got ya saya gunakan sebagai salah satu sumber bahan organik gitu, sedangkan kompos saya tambahkan juga untuk memperkaya unsur hara dan kehidupan untuk mikroorganisme gitu di dalam media. Sedangkan sekam ya berfungsi untuk memperbaiki ya porositas media gitu agar tidak terlalu padat ya seperti itulah kira-kira. Jadi ya ketiga bahan ini ya saya campurkan, saya aduk-aduk secara merata gitu. Jadi pengennya sih ditambah juga kapur dolomit ya, berhubung kapur dolomitnya lagi nggak ada ya terpaksa kita yang ada aja gitu yang saya olah gitu teman-teman. Nah teman-teman ya namun ya proses ini ya tetap gitu, jadi masih tahap awal gitu, jadi saya belum bisa mengatakan media ini berhasil atau tidak gitu. Jadi yang bisa saya lakukan ya saat ini adalah mencoba, mengamati, dan tentu saja melihat hasilnya gitu, lalu membagikannya gitu, atau saya share lah nanti kalau udah ada hasilnya teman-teman, walaupun itu baik atau sebaliknya gitu. Jadi ya intinya ya sampai saat ini ya menurut saya kadang sesuatu yang dianggap tidak berguna ya ternyata ya bisa memiliki manfaat ya, seperti lumpur got itu teman-teman. Dan kadang sesuatu yang terlihat menjanjikan juga ternyata kan kadang masih menyimpan tantangan gitu yang harus diselesaikan
ya mungkin ya seperti itulah yang dinamakan proses belajar gitu teman-teman. Jadi semit ya kalau bahasa Jawanya mah, jadi sedikit demi sedikit gitu. Jadi ya, atau percobaan demi percobaan, atau dari pengalaman gitu ya. Jadi seperti ini ya, percobaan pemanfaatan lumpur got ini ya, mudah-mudahan bisa memberikan tambahan wawasan gitu, khususnya bagi saya gitu, yang sedang mencoba memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungan gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai gitu. Jangan lupa dukung IR Channel dengan cara like, komen, dan subscribe gitu, agar kedepannya channel ini semakin berkembang dan semakin bermanfaat gitu teman-teman. Oke, saya Edi Rusnadi pamit undur diri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.